Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang bocah berusia 16 tahun tinggal di bagian London yang dipenuhi geng dan kriminalitas. Dia diberi telepon baru sebagai hadiah dari sahabatnya. Sahabatnya mendorongnya untuk PDKT dengan tetangganya. Tetangganya minta dia untuk membantunya belajar untuk ujian. Dia setuju. Seorang bully mengejek mereka. Dia kembali ke rumah di mana dia tinggal bersama neneknya. Malamnya ia datangi kosan tetangganya untuk belajar. Pintu apartemennya tidak terkunci sehingga dia masuk. Kakak tetangganya tidak sadarkan diri. Sekelompok pria bertopeng meninggalkan kamar tetangga sambil merekam di HP. Dia lari dan mencoba memanggil polisi, tetapi para penjahat mencoba menangkapnya. Setelah dipukul di kepala dengan senjata, dia pingsan. Dia bangun 10 hari kemudian di rumah sakit dengan neneknya. Dia diberitahu bahwa pecahan dari teleponnya nyangkut di otaknya ketika peluru menembaknya. Dokter berpikir mengeluarkan semua serpihan dari otaknya akan berisiko, jadi mereka dibiarkan. Setelah pulih, dia tiba-tiba bisa mendengar panggilan telepon dan melihat sinyal digital. Dia dapat meretas perangkat apapun hanya dengan menggunakan otaknya. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Dia kemudian mengunjungi tetangga dan meminta maaf tidak dapat membantunya. Si gadis bilang dia mengerti. Sinyal digital membanjiri dia dalam perjalanan pulang dan dia pingsan. Dengan kekuatan baru ini, ia mencoba cari tahu siapa menyerang tetangganya malam itu. Ternyata, ponsel pelaku si bully sempat terkoneksi dengan wifi rumah tetangganya. Dia memberitahu temannya dia pikir si bully yang melakukannya. Dia menggali data telepon teman sekolahnya dan menemukan video tetangganya di HP si bully. Jadi dia menyebabkan HP itu meledak. Dia mencoba menghadapi si bully di sebuah pesta, tetapi sahabatnya menghentikannya. Sahabatnya tidak percaya bahwa si bully melakukannya. Pada titik ini, tetangga menjadi sangat tertekan dan si adalah satu-satunya harapannya. Ketika si bully dan gengnya muncul di lantai bawah saat si bocah mengunjungi tetangga, gadis itu terlihat sedih. Si bocah mulai menargetkan orang-orang yang diyakini bagian dari kelompok bertopeng itu. Dia mengirim SMS mengancam si bully dan menguntit dia dan gengnya dengan kekuatannya. Dia mengacaukan elektronik di rumah mereka dan bahkan merekam salah satu dari mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Kemudian dia meretas laptop sekolah dan memutar video itu di depan semuanya. Dia kemudian menggunakan nama E-Boy sebagai panggilan superhero-nya. Dia memberitahu tetangga melalui SMS anonim bahwa dia akan memperbaiki semuanya. Akhirnya, mereka bisa pergi keluar rumah untuk pertama kalinya sejak kejadian. Tapi mereka dihadang oleh geng bully. Si bocah mengalihkan perhatian mereka dengan SMS dan mereka melarikan diri. Kemudian ketika geng itu membajak mobil, dia meretas sistem mobil dan mengunci mereka. Dia mengancam mereka melalui radio sampai mereka mengungkapkan nama pemimpin mereka. Kemudian dia membiarkan mereka keluar sebelum meledakkan mobil. Dia pergi ke rumah pemimpin mereka dan menggerebeknya. Ternyata sahabatnya sedang nongkrong di sana. Dia menghancurkan peralatan dan mencuri narkotika mereka. Dia kemudian menanam obat-obatan di rumah anggota geng dan memberitahu polisi. Akhirnya, anggota komplotan itu ditangkap. Dia menguras rekening bank pemimpin. Pemimpin dihubungi oleh bos yang menuntut dia menemukan siapa yang mengacaukan operasi mereka. Bocah itu menggunakan kekuatannya untuk mencuri narkoba dan memposting tentang aktivitasnya online. Dia mendapat ping lokasi pemimpin dan bos, dan dia melacak mereka menggunakan satelit. Dia menggunakan kekuatannya untuk belajar seni bela diri dengan cepat sebelum mengalahkan beberapa preman. Tapi setelah membakar obat yang dia temukan, dia ditangkap dan dipukuli habis-habisan oleh anggota geng. Dia nyaris tidak lolos. Dia berjuang kembali ke rumah tetapi kelewatan ujiannya. Tetangga itu kecewa karena dia berjanji mereka akan mengikuti ujian bersama. Ketika dia sampai di rumah, neneknya ditodong senjata. Bos menuntut dia menyerahkan uang yang dia curi jika dia ingin nenek dan tetangganya aman.
Ternyata bos ini sudah tahu kekuatannya karena sahabatnya memberinya informasi demi uang. Dia ingin menghasilkan uang dengan kekuatan super bocah itu. Jadi dia dengan enggan setuju membantu bos setelah melihat video tetangga yang disandera. Dia didorong ke lokasi para penculik dan secara diam-diam memanggil polisi. Tetapi ketika polisi muncul di lokasi, mereka tidak dapat menemukan apapun. Penjahat itu melarikan diri. Si gadis berhasil mendapatkan senjata dari penjahat, tetapi tidak dapat melarikan diri sebelum bocah dan si bos tiba. Dia kehilangan banyak kekuatannya sejak dipukuli, tetapi dia menggunakan kekuatan yang tersisa untuk meledakkan ponsel semua orang. Namun bos itu berhasil membuang ponselnya sebelum kabur. Dia mencoba untuk menaklukkan bos dengan tetangganya. Ketika tetangganya dipukul oleh bos, si bocah sangat marah sehingga dia mengirimkan kekuatan sinyal yang menyebabkan mereka semua pingsan. Dia sadar beberapa hari kemudian di rumah sakit dengan neneknya. Ketika bocah itu dibebaskan dari rumah sakit, geng kriminal sudah hilang. Lingkungannya jauh lebih tenang sekarang. Dia bertemu sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Sahabatnya meminta maaf dan berkata dia ingin menebus kesalahannya. Tapi si bocah menolak permintaan maafnya dan menyindir bahwa dia tahu sahabatnya lah yang merekam video tetangga. Dia melihat tetangga di atap kompleks apartemen mereka untuk piknik. Mereka berciuman dan menikmati pemandangan kota. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.